begitu ngelihat Sembilan Naga ini kayak kuat banget gitu, nggak biasa aja ngeliatnya. Gue udah kesel sama orang sebenarnya, bro. Kalau ngobrol sama gue itu, nah dia ngomong gitu ke gue nih, bro, lo kalau ngobrol sama gue tuh kayak harus berbayar ya. Kalau lo nanya gue siapa, gue juga bingung sebenarnya ya kan. Tapi yang pasti gue dari Surabaya, nama gue Andrian, dan background gue adalah seorang pengusaha. Itu aja. Agak sedikit ngeri-ngeri sedap sih ya kan. Tahu sendirilah ya. Kompetitor kita aja 9 naga lah katakanlah kayak gitu ya kan. Dan perjuangannya nggak begitu instan gitu ya kan. Pas banyak rintangan yang gue laluin, banyak apa jatuh bangunnya, tapi gue tetap berusaha untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Awalnya sih memang ngelihat ngeri awalnya nih. Kalau gue boleh jujur ya, awalnya memang ngelihat ngeri. Tapi setelah gue dalemin, setelah gue masuk ke dalamnya, setelah gue mempelajari bagaimana sistem atau manajemen di dalam pabrikan ini, ya kan, akhirnya lama kelamaan ya biasa aja sih. Gue nggak begitu ngelihat Sembilan Naga ini kayak kuat banget gitu, nggak biasa aja ngelihatnya. Setelah gue pelajari ya, maksud gue setelah gue dalemin manajemen bagian pabrikan, setelah gue ini bagaimana sistem-sistem di marketingnya itu, ya, enjoy aja gue melihat mereka itu kayak sahabat dekat aja udah gitu. Yang pasti didorong orang tua ya, pertama yang didorong orang tua, dan orang tua juga sangat sangat positif untuk mensupport ya kan. Yang jadi kesulitannya sebenarnya ya kalau gue spill saya bahan bakunya ya, jadi kesulitannya itu doang sih. Nah yang gue bilang barusan, kenapa gue sampai membilang kompetitor sebelah ataupun kompetitor yang raksasa ini, sampai gue bilang itu biasa aja, karena gue bagian yang mempelajari terkait marketingnya gitu. Jadi kalau untuk yang produksinya itu ya ada ibu gitu yang turun tangan untuk mengatur itu semua gitu. Tapi terkait marketingnya gue yang pelajari itu semua. Jadi setelah gue pelajari marketingnya ini, Sembilan Naga itu kayak biasa aja gue liatnya gitu. Dulu ya emang iya gitu. Ketika gue lihat, wah gila musuh gue ini nggak main-main gitu kan. Sering banget ya kan, sampai ada ya kalau gue spill sih sampai ada ancaman-ancaman ya kan, sampai gue harus, kadang gue juga nggak tenang, tidur kemana-mana juga nggak tenang gitu kan, kadang waktu itu sering tuh terjadi. Cuma ya apa sih ya kan, di marketing ini kuncinya cuma satu, lo berani nggak, itu aja intinya, itu aja deh. Berani, masalah ilmunya otodidak aja. Kalau ilmu baku terkait marketing nggak ada sih menurut gua. Ya otodidak, berjalan aja. Yang penting satu, lo berani apa enggak dulu. Anak kencor ya kan, anak yang baru lahir itu bisa mengobrak-abrik orang dewasa sebesar mereka gitu, maksud gua gitu. Ya ibarat kucing ganggu singa ya kan, diterkam lah singanya, kucingnya gitu maksud gua. Ya tapi kan kucing cerdas gitu, punya banyak akal cara ya kan, bisa sembunyi sana sini gitu kan. Nah itu yang gua sampai saat ini sedang dalami ya kan. Mereka ada sih nih yang respeknya bagus, ada yang sampai ingin apa ya kasarnya itu, kayak sampai ingin berteman sama gua gitu, sampai ingin mempelajari bagaimana sih kok lo bisa gitu, sedangkan lo bawa
produk kecil gitu. Dan lo bisa nih menghancurkan yang besar gitu. Di pabrikan rokok itu kayak ada golongan-golongannya gitu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu. Nah, gue ini masih di golongan 3-nya bang gitu. Masih di produksi yang paling minim gitu. Kalau berbicara omset, produksi yang paling minim ini memang lebih banyak permintaan daripada produksi gitu. Jadi tolak ukur gue kalau lo tanya omset lo berapa, jadi bingung gue bang. Mau ngejelasinnya kayak gimana? Karena kita berada di golongan 3 ya kan. Sedangkan permintaan dengan produksi itu lebih banyak permintaan gitu. Saat ini kompetitor yang bisa ngusik gue itu cuma satu sebenarnya, yang ilegal. Jadi gue jenuh nih, gue cerita awalnya. Kita ini kan resmi, ya kan? Kalau sesama musuh yang resmi, yang katakanlah yang 9 naga yang begitu besarnya, kalau sesama resmi, gue gak takut. Tapi kalau sesama ilegal, gue jenuh, pusing gue ngurusnya gitu. Akhirnya gue daripada gue stres ya kan, ya udah, ya gue nyari hiburan lah gitu. Daripada nyari hiburan yang jelek, ya gue nyari hiburan yang positif. Akhirnya gue terjun ke dunia musik ini. Gue ada kesel sama orang sebenarnya. Gue waktu itu pertama kali pengen jadi katakanlah artis ya kan, katakanlah musisi ataupun artis itu. Karena gue nggak mau spill namanya lah ya kan. Gue ngobrol sama dia. Bro, kalau ngobrol sama gue itu, nah dia ngomong gitu ke gue nih, bro, lo kalau ngobrol sama gue tuh kayak harus berbayar ya. Gue kan artis gitu. Jadi kok seorang pengusaha digituin sama artis gitu. Maksud gue kayak sombong bener nih orang gitu. Maksud gue kayak nih gue gak mau sebutin namanya aja, tapi gue kesel bener sama dia. Nah, apa sih artis gitu? Gue pengen jadi artis ya. Itu pertama kali gue pengen jadi. Kenapa gue pengen naik tekad gue pengen jadi artis itu karena gue merasa diremehin. Karena gue biasa lawan ya yang lo bilang tadi, yang gue bilang tadi gitu kan, yang lawan 9 naga ya gue nggak mau diremehin gitu maksud gue. Ini orang ngobrol ya kan, ya gue pengen dia itu menjadi brand ambassador ya kan. Waktu itu nih seorang artis yang gue tawarin menjadi brand ambassador brand gue ya kan. Tapi belum apa-apa dia udah ngomong gitu. Maksud gue ya lu kalau ngomong sama gue tuh berbayar ya bro ya gitu. Gue kan artis gitu. Gila nih orang, gue bilang kan. Akhirnya terpancing lah apa ya, amarah ataupun harga diri gue gitu. Maksud gue ya udahlah, gue coba ya kan jalur yang berbeda ya. Itu jalur, kalau dia jalurnya kalau nggak salah jalur sinetron lah, namanya cukup besar. Jalur sinetron namanya cukup besar ya. Gue coba ambil nih dari kemampuan gue, ya udah, maupun gue apa ya, gue nggak jago acting, gue bisanya cuma nyanyi. Ya udah gue ambil lah jalur musik ini gitu. Temennya dia juga sebenarnya, temennya dia juga yang nggak apa-apa ya kan, gue ya apa namanya, gue ceritain ini kan nggak apa-apa kan. Maksud gue temennya si artis ini juga yang bawa gue ke dunia musik ini. Jadi gue alibi aja sama dia gitu. Lo punya teman gak musisi? Gue bilang gitu aja. Gue nanya aja langsung belak-belakan. Oh ada. Nah, gue dikenalin lah sama Dodi Kangen Band. Awal-awalnya ya ketemu Bang Dodi, awal-awalnya itu kayak displayin aja ya kan. Cuman nggak yang separah yang sebelumnya gitu. Maksud gue yang nggak yang kayak dia itu ngelihat kita tuh kayak
rendah bener gitu ya. Kalau Bang Dodi masih bisa lah, dia menghargain gue waktu itu. Nah akhirnya gue nyaman. Seandainya Bang Dodi seperti itu juga, oh gue cabut dari musik waktu itu. Nggak jadi gue, bener nggak jadi gue. Ya, akhirnya gue diciptain lagu, ada satu album misalnya, dan baru rilis satu, ya kan, yang 15 bulan Juni. Cuman gue nggak mau rilis single kedua dulu, ya kan, karena gue mau naikin coveran dulu, tapi official juga gitu, recycle gitu. Pasti itu, karena kadang IO sih ya kan, IO tuh berisik bener dah. Ya disinilah gue harus apa namanya, beradaptasi lah katakanlah kayak gitu ya. Namanya kita, ya gue anggap diri gue sebagai karyawan baru ya kan. Beginilah rasanya menjadi karyawan gitu kan, menjadi karyawan baru begini rasanya. Karena tapi ya sebenarnya biasa-biasa aja lah. Gue udah terbiasa seperti itu juga, gue udah terbiasa hidup keras juga. Jangan salah ya kan. Dulu makan nasi tuh keringetan tuh, air keringet jatuh ke nasi tuh gue makan juga itu dulu. Gitu. Jangan salah. Kesuksesan tuh nggak ada yang instan gitu. Justru tujuannya itu. Tujuannya supaya nggak meminimalisirkan, ya namanya bisnis ya, otak gue kan lancar juga di situ tuh. Undang-undangnya ya murah tapi yang berkualitas gitu ya kan. Nah tujuannya ke situ. Jadi tujuannya sih sebenarnya mencari jaringan untuk lebih mudah aja sih bagaimana ketika ngundang, kan pastinya gue nanti berteman nih misalnya sama Kangen Band, gue udah berteman ya kan. Jadi yang tadinya harganya segini ya bro, aman lah bro gitu kan. Ini launching acara gua lo ini, masa lo harga tinggi banget gila gitu kan. Ya udah serah lo deh gitu. Mas gua itu yang gua harapkan sebenarnya, gua bermusik ini gitu. Iya, otak gua juga bisnis kok. Kalau posisinya dibalik, tiba-tiba si Jaya itu ngoling lu untuk jadi ambassador di gimana? Nggak apa-apa, kita collab lah. Ya nggak? Kita undang aja nanti, kita collab. Ya itu dia, gue nyari brandingan, gue nyari jalur bagaimana cara, karena brand ini larinya ke entertain nantinya pastinya. Bagaimana cara membranding, bagaimana cara ini, dan gue butuh itu. Gue butuh orang-orang entertain. Dan gue ketika butuh orang entertain, gue diremehin, masalahnya di situ. Itu yang membuat gue pengen masuk ke dunia entertain ini sebenarnya. Untuk meremehkan orang lain. Untuk meremehkan orang lain kalau bisa. Janganlah ya, gila enggak. Targetnya agak ngeri sebenarnya ini kalau di spill di sini, bahaya. Kalau di spill saat ini mungkin gue nggak mau ya, tapi gue kasih bocoran dikit aja lah ya kan. Ya gue akan kejar itu aja dah. Masih 50-50 sih kalau untuk 2 bulan ini ya kan bang, karena dalam artian, tapi selama 2 bulan ini gue udah ada ini apa namanya, ada pandangan lah, lebih ke kayaknya berhasil lah gitu. Gue gabung sama Bang Dodi ini dan manajer gue Bang Mas Bimo ya kan. Alhamdulillah dia itu kayak nganggap gue ini kayak saudaranya sendiri ya kan. Jadi dimana ada panggung yang besar, gue selalu ditempelin di situ untuk naikin brand Andreannya gitu. Ya itu kan maksudnya beda hal lah ya kan. Kayak band-band yang udah besar ini kan kayak
dewa dan segala macam itu kan memang dia tuh punya karya yang luar biasa ya kan, diterima di tanah air. Dan kita di zaman sekarang mau berkarya itu kayak susah banget gitu. Lo mau jadi apa nih? Lo mau ciptain musik apa? Udah ada yang punya gitu, maksud gue udah ada yang punya karakter-karakter itu gitu. Bingung kita. Kadang ini hanya musisi dengan karakter pembunuh tadi ya. enggak, bukan pembunuh. Mafia. Musisi dengan karakter mafia tadi ya. Cuma lebih ingin menyadarkan, ya kan gitu, ingin menyadarkan. Jangan seperti itulah, gitu aja.